Nah, jadi Ci, seperti biasa gitu ya, nanti akan pasti ramenya pas di sesi tanya jawab ya. Pasti Mm-mm. teman-teman ada yang mau bertanya-tanya nih, apalagi kalau misalnya topiknya mengenai perbankan kan, perbankan dari awal tahun bahkan tahun lalu itu kan Mm-mm. koreksi ya Ci ya. Jadi mungkin Mm-mm. nanti bisa minta tolong dari Ci Helen nih secara teknikal apakah mungkin ada saham-saham perbankan yang menarik untuk jangka pendek atau jangka menengah begitu kan, atau mungkin ada perbankan lain gitu ya yang bisa kita lihat selain dari Big Four begitu ya. Yes, mantap. Oke. Nah, nanti juga boleh kali ya teman-teman, nanti kita tanyain sedikit lah ya mengenai saham-saham yang IPO ya. Relco juga Ih, kemarin kan baru IPO gitu kan. yang IPO Nah, besok. IPO besok juga Langsung nembak supa. nanya arahnya berapa kali gitu. Gitu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke topik, seperti biasa aku mau tanya tanggapannya Ci Helen dulu nih, bagaimana Mm-mm. melihat market kita nih hari ini Ci? Market kita hari ini Hmm. sebenarnya kalau dilihat secara broad market ya IHSG-nya merah sih memang ya. Jadi Hmm. ada aksi net sell memang di IHSG kita secara daily. Tapi kalau Ya. secara weekly, kalau saya lihat itu bentar ini ada datanya. Kalau secara weekly sih I Hmm. think ya secara daily memang ada profit taking ya dari foreign ya today Hmm. sekitar 226 bio. Kalau weekly sebenarnya seminggu ini asing masih dibilang netbuy ya cukup kuat, Hmm. masih ada surplus lah 2,66 T. Kalau secara monthly dalam 1 bulan capital Hmm. asing sih masih terbilang netbuy ya. Jadi Ya. setelah dikurangi net sell masih ada sisa plus 10,8 triliun kira-kira. Hmm. Tapi secara year to date tentunya dari awal tahun tuh masih dibilang net sell lah ya, tapi gapnya juga makin kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau kondisi IHSG hari ini memang tutupnya merah ya, artinya Ya. koreksi. Tapi ini bukan artinya panic selling, enggak. Jadi memang apakah ini pertanda bearish? Enggak. Jadi ini masih kategorinya masih IHSG tuh dalam fase yang uptrend, tapi koreksi atau pullback sehat aja. Jadi memang ada aksi taking profit karena ada shifting likuiditas dan lain-lain gitu. Oke, jadi bisa dimaklumkan juga ya karena adanya Maklum profit dong. taking ya, ada Iya shifting dong. liquidity juga tadi Mm-mm. ya Ci ya. Iya, Oke, lebih ke arah rotasi lah duitnya dari rotasi ya Ci ya ya. mungkin Jadi dari sebenarnya diperluasan juga nggak perlu panik juga lah ya kalau misalnya ada enggak, enggak, koreksi enggak, gitu enggak. enggak Ini ya. aksi taking profit biasa aja. Bukan yang bikin panik gitu loh, enggak. Masih Hmm. justru mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman ya untuk mencari peluang-peluang buy on weakness. Apalagi ini kan juga menjelang udah hampir akhir tahun ya. Jadi Ya. mungkin banyak fund-fund juga harus rebalancing atau Hmm. ya lakukan beberapa aksi taking profit ya. Ya. Sampai mungkin dibilang kondisi ini cukup volatile ya untuk IHSG Hmm. walaupun secara overall masih uptrend gitu. Hmm. Nah, ini bisa kita expect mungkin masih terjadi terus sampai pertengahan bulan ya. Jadi sepertinya memang kalau momentum di Desember ini ya momentum yang saya lihat itu momentum yang justru masih oke itu di sektor energi gitu. Yang bersinar ya. Kalau dibilang banking ya, untuk mengharap banking rally di Desember sih saya belum melihat itu ya gitu. Hmm. Terus honestly Ya. speaking. Jadi Hmm. pendapat pribadi apakah banking nggak bisa naik? Ya bisa naiknya tapi naik secara pantulan wajar aja sih menurut analisa teknikal ya yang saya lihat ya dan katalis beberapa katalis yang ada sepertinya kalau mengharap Big Bang Rally di bulan Desember kok saya belum melihat itu untuk sekarang ya. Hmm. Hmm. Oke, wah ini ada Pak Wih, Bernard nih. Halo Helen halo katanya. Pak Bos, Pak CEO, nyanyi dong. Yo join. Kapan nih kita gila sama Mr. Bernard Wijaya? Nah, boleh nih ya akhir Hmm, awal-awal tahun nih pasti Pak Bernard nih nanti ya. iya, Oke. mantap. Oke, jadi Ci, Oke. kalau aku mau nanya nih, jadi kalau misalnya kita kan udah memasuki babak terakhir ya, atau bulan terakhir lah ya dari tahun ini, begitu kan. Kalau dari Ci Helen sendiri melihat proyeksi IHSG itu kira-kira by technical gitu ya, atau mungkin dari analisa Ci Helen sendiri itu bisa sampai ke angka berapa Ci kira-kira? Kan Oke. ada yang bilang 9.000, ada yang bilang Mm-mm. 8.900. Kalau dari Bentar, Ci aku Helen ke gimana tuh? distract. Ini awal tahun kamu mau dilengserin Jo diganti kan?
Bercanda-bercanda. Iya, Pak Berat Lagi awal tahun, sibuk ini meramaikan awal Pak tahun. Bos, Pak CEO Bernardus Wijaya yang ditunggu-tunggu sejuta umat sibuk ngurusin IPO-nya supaya moga-moga IPO-nya sukses, lancar nih, Supol jadi underwriter-nya. Mantap banget ya. Kita dukung nih. Hari ini ada Mr. Bernard joining us. Jadi untuk IPO Supa, of course, saya juga beli. Ya, jadi ini tadi ada pesan-pesan dari Pak Bernard juga bahwa ini programnya juga masih bagus, masih bisa diperhatikan tuh pertanyaannya dibantu jawab tuh sama Pak Bernard nih, terhormat banget. So next month maybe bisa podcast. Sorry, IG Live bareng Pak Bernard juga nih, kita bareng-bareng rame-rame sama Ju. Tadi pertanyaannya ISG bisa sampai ke berapa ya, Ju ya? Iya, Oke, saya buka cat dulu ya. iya. Oke, sebentar. Hari ini seru banget ya marketnya. Meskipun ya IHSG merah, tapi likuiditasnya gila banget sih itu tadi pagi. Kalau hanya saham-saham tertentu sih ya yang memang Ya. terlihat ada inflow yang cukup bagus dan menarik ya yang bisa ditradingkan hari ini sih. Ada beberapa yang tadi saya lihat juga di sambil nunggu saya buka chart ya. Inflow hari ini yang gila di Dewa. Dewa, Bumi, WiFi, koin juga ya masih oke. Terus beberapa yang saya lihat sih overall bukan berarti jelek ya. Kalau ada yang nggak naik hari ini tuh bukan berarti jelek. Raja juga bagus ya tadi ya saya lihat ya di sesi kedua udah mulai digas lagi gitu. Nah oke, kita lihat composite. Komposit sih sebenarnya udah masuk area resisten sih ya. Eh, Kalau saya lihat sih untuk ceilingnya IHSG jangka pendek, IHSG sekarang kan bertengger di angka 8657, which is ini di area resisten juga ya, 8650 sampai 87 itu sebenarnya adalah angka realistis yang bisa jadi dikatakan resisten untuk IHSG. Jadi kenapa menyentuh itu kalau secara teknikal sih ya, memang ini tuh waktunya koreksi gitu. Jadi sebenarnya IHSG untuk saat ini nggak beres ya, tapi masih koreksi wajar dengan area support yang bisa kita tunggu supportnya di sekitar 8 sebentar ya aku lihat dulu ini. Meski secara ini support terdekat ada di 86 actually untuk IHSG ya sekarang tuh masih ketahan di angka itu belum jebol dan apabila IHSG terkoreksi lagi nih sampai 8.600-nya dijebol maka kita bisa expect IHSG akan drop down ke 84 86 area koreksinya ya. Di situ I think sampai situ dulu saya nggak mau kasih view terlalu panjang karena kita harus lihat kondisi marketnya. Nah, apabila ditanya apakah ISG sanggup nih ke 8.000, untuk saat ini sih belum gagal, tapi memang lagi kebentur masalah resisten aja. Saya akan kasih lihat sedikit my view soal ISG yang saya udah bikin lama nih. Ini sering saya bagikan juga sebenarnya di grup Satset sih. Ya, sebentar. Saya buka dulu. Oke, sambil mungkin C. Helen cari-cari ini ya, lagi mempersiapkan. Teman-teman di sini aku mau informasikan yang baru join, selamat datang ya. Jadi malam hari ini kita berbincang-bincang sama C. Helen. Ya, C. Helen ini punya community juga nanti kan kita Oh tanyakan iya, kita di punya pertengahan komunitas. dari diskusi nih ya. Pasti tadi ada beberapa Benar. teman-teman yang nanya ya mengenai komunitasnya C. Helen. Dan Ya. juga buat kalian yang mungkin sedikit terlambat, jangan khawatir. Seperti biasa, G-Live ini direkam. Nanti akan diupload di Instagramnya Sukor Sekuritas. Jadi nanti kalian bisa nonton dari awal ya. Bagaimana Ci Helen mungkin menjelaskan keadaan market kita sekarang. Dan juga pertanyaan-pertanyaan kalian ya mengenai saham-saham yang ditanyakan nanti akan dijawab. Nah itu Oke. dia Instagramnya ya. Oke. Instagramnya Satsecuan bisa kalian follow kalau mau join komunitasnya bisa di situ nanti bisa DM. Kita juga ada live thread-nya ya setiap hari jadi kalian bisa join. Kalau misalnya bingung suka galau, nah itu bisa join. Ini
Oke, ini my view soal IHSG. Jadi Ya. IHSG itu sebenarnya fasenya ini kita bisa lihat masih uptrend. Hmm. Ya, kenapa saya bilang masih uptrend? Karena masih di dalam channel uptrend. Ini anggap aja kayak Hmm. pipa. Selama IHSG bergerak itu ya wajar aja kalau ini bergeraknya di dalam pipa ini. Tapi tetap Hmm. naik ya. Jadi sekarang itu lagi kepentok di ujung pipa yang atas ini. Nah, setiap Hmm. kali kepentok biasanya IHSG akan drop down ke bawah. Kayak ini Hmm. beberapa kali kejadian di sini ya. Kita lihat ini dia kepentok turun. Ya, turunnya dari ini kepentok dari angka 5.400 dia turun sampai 4.100, lumayan penurunannya. Hmm. Sekitar kalau kita percentage penurunannya ke sekitar 27%. Setelah dia drop Hmm. sentuh sini dia kan turun 27%. Waktu dulu ya, sempat Ya. turun 27%. Jadi kalau sekarang kita lihat di sini dan ini ternyata memang belum sanggup nembus ke atas lagi atau nge-break high-nya kemarin, ya saya kira-kira aja ya nih, high Hmm. kemarin anggap aja di 8785 misalnya yang puncak ini. Kalau ini nggak Hmm. bisa tembus lagi ke atas, maka ISG kemungkinan belum bisa sentuh 9.000 ya. Kalau saya lihat ini udah deket-deket sih sebenarnya. Nah, ini Hmm. kalau sampai memang ada volume yang cukup lumayan, inflow yang cukup lumayan, yang gendong IHSG bisa sampai 9.000, ya resisten ini katakanlah bisa ditembus gitu. Meskipun Hmm. tembusnya belum tentu solid gitu ya. Sentuh Ya. turun lagi juga bisa, close di bawah ini juga bisa. Nah, itu adalah possibility yang bisa Hmm. terjadi kalaupun IHSG didorong ke 9.000. Mungkin aja gitu ya, belum Hmm. gagal intinya. Tapi let's see, kita masih punya kayak 3 mingguan lah ya Ya. di market, which is mungkin harapannya ini minggu-minggu depan ini udah minggu-minggu yang menjelang libur juga sih. Ya, mulai Biasanya mulai menjelang sepi sih. libur, udah pada pergi lah gitu kan. Nah, ini mungkin bisa melemah juga nantinya. Hmm. Nah, tapi sekarang ini bukan untuk panic selling, tapi untuk awareness aja. Loh, Hmm. apakah IHSG itu nggak mungkin turun dalam? Bisa. Karena ini secara teknikal, ini udah muncul yang namanya bearish divergence. Apa itu bearish divergence? Ya, begitulah. Intinya, ini ada satu kayak tanda-tanda, kayak kita misalnya melihat, oh ini mendung nih mau hujan. Nah, itu kayak gitu tuh. Bearish divergence itu Hmm. tanda-tanda ada kemungkinan IHSG bisa turun kembali koreksi gitu ya. Nah, Hmm. penurunannya kemana? Ya, kita nggak mau bikin panic selling, kita kawal aja bertahap. Selama ini bearish divergennya sudah timbul, kita harus stay alert gitu aja. Jadi nggak perlu panik ya, teman-teman nggak usah Hmm. panik. Dia kawal secara bertahap. So, itu juga nggak akan terjadi yang breakdown dalam 1 hari terus nyungsep itu yang nggak kan akan ada waktu-waktunya lah. Jadi Hmm. ini mungkin akan terjadi penurunan secara bertahap ya. Bisa jadi kalau menurut target dari bearish divergence ini dan memang ini benar-benar terjadi, terjadinya kan kapan kita nggak tahu nih. Ya Hmm. bisa koreksinya paling sampai sini dulu ya. Tapi kalau dari divergence yang terjadi ini bisa juga dropnya lumayan sih. Hmm. Bisa kembali ke level kepala 7 lagi gitu ya. Ya. Even mungkin kalau saya ngomong ke kepala 6 kok terlalu ekstrim, jadi nggak usah sampai panik, pokoknya bisa turun lumayan lah gitu. Nah, Hmm. untuk momen turun ini kan kita we never know kapan ya, jadi kita kontrol aja selama kita bisa jagain porto, nggak usah terlalu panik gitu. Karena nggak semua saham juga kondisinya tuh relevan sama IHSG. I mean Ya, geraknya betul. sebanding gitu loh. Kadang-kadang IHSG merah saham kita juga baik-baik aja, hijau gitu loh. Jadi ya kan tergantung sahamnya Iya. apa. So pinter-pinter untuk ngatur portofolio, Hmm. balancing portofolio kalian. Nah di support tuh sering kali banyak ini nih banyak insight-insight yang dibagikan juga ya oleh Pak Bernard itu rajin banget Hmm. tuh kasih insightnya pagi, Ikut nonstop. channelnya tuh Ikut teman-teman di channelnya juga Instagram. itu bisa Ya. tuh di Instagram ada di mana lagi Hmm. di Spot Connect Ya. juga ada. Spot Nah, Connect kalian juga. bisa terima banyak edukasi juga dari rekan-rekan di Sukor ya. Selain Ya. dari saya juga ada di sini. Pokoknya banyak lah daging-daging. Apalagi tuh terkait info supa tuh nanya Jo tuh. Harusnya nanya Pak Bernard nih ini gimana nih. Oke, thank you ya Ci ya untuk Siap. penjelasannya. Jadi teman-teman Hmm. tadi ini bagus banget ya buat kalian yang mungkin ingin lebih tahu ya mengenai pergerakan ISG di bulan terakhir tahun ini ya teman-teman ya. Jadi tadi Ci Helen ada mention mengenai bearish divergence Ci ya. Istilahnya itu seperti kayak ya kelihatan seperti mau mendung lah. Jadi Oke, mungkin oke. teman-teman bisa mempersiapkan strategi trading plan kalian gitu ya, menjaga porto juga ya. Walaupun Yes. sebenarnya tadi yang Ci Helen bilang tidak selalu
simetris dengan ISG juga mungkin Mm-mm. saham-saham kalian gitu ya. Jadi Mm-mm. bisa diperhatikan lah ya satu persatu Mm-mm. juga gitu. Nah, jadi mungkin satu pertanyaan lagi dari aku kali ya Ci ya, sebelum mungkin Mm. kita lanjut ke topik berikutnya. Kalau Ci Helen melihat sekarang, jadi memang masih sebenarnya itu saham-saham konglomerasi itu masih menarik ya Ci ya. Oh Dan untuk masih. banking ini mungkin tadi Ci Helen bilang belum gitu ya, masih Mm. mungkin Q1 tahun depan gitu ya, Mm-mm. mungkin atau Mm-mm. Q2 tahun depan. Nah, Mm. mungkin tanggapannya Ci Helen aja mengenai saham-saham konglomerasi itu gimana nih Ci sekarang strateginya? Karena sempet tuh di awal-awal akhir November atau Oktober ya katanya sudah Mm. mulai saturated gitu ya saham konglomerasi, tapi ternyata sampai sekarang masih Mm. menarik-menarik aja gitu ya. Masih Gimana ada aja tanggapannya Ci yang Helen? jalan ya gitu ya. Iya. Nggak ada matinya gitu loh. Gugur satu tumbuh seribu gitu. Banyak lah kalau kita jangan khawatir lah pasti bisa milih gantian. Mereka juga nggak rebutan kok naiknya gantian juga. Jadi kita pasti dapat giliran gitu loh. Tapi kan kita juga nggak mungkin beli semuanya ya. Jadi teman-teman di sini Ya. saya mau kasih tips sedikit aja buat teman-teman yang mungkin Hmm. baru belajar di dunia saham. Ingat, mau berapapun saham yang naik di bursa saham mungkin ada puluhan, ratusan. Kalian nggak usah beli semua ya. Hmm. Beli yang kalian kenal, yang kalian pahami, terus yang kalian bisa kontrol aja jumlahnya. Jadi jangan beli more than mau yang kalian bisa kontrol. Kalau cuman bisa kontrol satu, ya udah satu aja konsisten dikontrol sampai Hmm. cuan ya. Jangan terlalu beli berlebihan. Wih, Dewa naik beli, Raja naik beli, ini beli ini. Ya Hmm. kalau naiknya tiap hari terus. Nah, kalau enggak kalian pusing sendiri ngatur portonya. Jadi harus punya trade plan yang jelas selain daripada rumor, Hmm. kemudian jangan terlalu ikut-ikutan tanpa tanpa trade plan atau arahnya ya. Jadi harus punya bekal yang cukup lah ngerti ini oh ini arahnya ke sini ya udah sesuai dengan conviction dan yang kalian bisa kontrol. Nah, kalau tadi sempat disinggung nih oleh Joe, bagus banget pertanyaannya. Apakah saham konglomerasi masih menarik? Hmm. Ya masih, tapi sekali lagi memang dibilang udah saturated atau naik banyak, yes. Tapi kan masih ada room to grow juga gitu di Iya. dalamnya, ya. Jadi kita melihat aja, kalau saya sih ya, jadi saya cenderung mengikuti metode smart money. Jadi saya suka Hmm. melihat juga, selain daripada teknikal, kita juga ingin melihat dong saham-saham mana yang kira-kira mau gerak nih gitu kan. Nah, ciri-ciri yang menggerakkan uang itu adalah satu, duit gitu. Nah, kita harus Hmm. bisa melihat di emiten mana duit itu sedang beredar. Nah, kalau Hmm. duitnya kita bisa lihat itu di mana, kita bisa membedah nih lebih lanjut tentang teknikalnya, cara entry-nya, is it still good or not, upside-nya masih oke enggak. Terus dicek lagi nih, ada turnaround story apa di balik emiten tersebut. Misalnya, oh ada yang menarik, ada berita ini, mungkin ada corporate action, atau mungkin ada something else, ya itu kita bisa jadi bahan pertimbangan kita juga lebih lanjut untuk menentukan emiten mana nih. Kalau kita bilang ekosistem, Punglo ya ada aja yang masih menarik ya. Contoh Ya. hari ini beberapa emiten dari grup Bakri juga ada foreign flow yang cukup lumayan seperti Hmm. tadi yang udah di-mention ya, ada di Dewa dari beberapa hari lalu ya. Kalau kita ngikutin Dewa dari minggu lalu ya, minggu lalu sempat di live trade kita di Salsa Cuan itu kita ngeliatin sendiri kan ratusan emiten nih yang dilihat. Salah satu yang kita pantengin itu ada Dewa juga nih. Dewa, Hmm. Bening ya, beberapa sama lain Raja lah, MTEK lah, IPC semua ada. Nah, tapi yang menarik hari itu adalah ada buangan yang cukup masif di Dewa gitu. Hmm. Buangannya tuh gila banget. Jadi waktu itu Dewa tuh masih kayak berapa hari lalu ya nih tanggalnya sebentar saya lihat ya. Hmm. Dewa itu saya bahas Dewa ya karena ini lumayan hype hari ini kan. Jadi ya sudahlah oke. Saya kasih lihat nih. Nah, Dewa itu waktu di live trade-nya saat ketika dia menyentuh angka sekitar 480, 482, saya melihat di kan kita bedah juga sampai di time frame yang Hmm. kecil ya, katakanlah 1 menit lah. Pas saya itu melihat ada tekanan seller yang cukup gede gitu. Hmm. Dan di susunan bid offer, kemudian di broker summary-nya, di tradernya juga kelihatan gitu. Waduh, ini kayaknya mau ada buangan gede nih. Nah, terus saya warning juga sih, sempat warning ke beberapa teman-teman juga yang ada di grup. Wah, ini kayaknya Dewa udah mulai mau ada taking profit, tapi saya juga belum yakin ya, kita harus lagi lihat 1 hari lagi besoknya. Nah, Hmm. ternyata besoknya itu low-nya di breakdown lagi tuh. Dan itu momen-momen udah last defense. Saya bilang tuh last defense. Udah ini kayak waktu 462 tuh udah kelihatan, wah ini buangan udah mulai mau gila nih. Sudah
mendingan ya buat yang full kan nggak semua itu bisa cepet nih buat trading Tuh. cepet. Nah, ada yang memang masih punya harga bawah banget. Mau Hmm. dijual apa enggak? Kan suka galau kan, ini jual nggak gitu. Ya terserah sih karena kan modal masing-masing. Tapi Hmm. saya tetap kasih insight. Ini tuh mau kemana? Jadi you decide ini mau di hold atau enggak, worth atau enggak. Hmm. Contoh, ada nih salah satu member modalnya 426. Dewa udah naik sampai 480 nggak di TP kan mungkin oh ya upside-nya mungkin masih tinggi harapannya gitu mungkin Hmm. bisa ke 488 ternyata kalau market mengatakan yang sebaliknya ada seller ya kita nggak boleh denial kita tuh Hmm. harus follow the market gitu follow the money kalau money-nya lagi ada taking profit ya kita kan lihat will-nya ya will-nya mau ngapain kalau Hmm. misalnya ada taking profit ya kita mengamankan cuan paling enggak kalau misalnya nggak mau jual pasang stop lossnya di mana waktu tuh saya kasih tahu 462 kalau sampai tetap ini dijebol keluar deh ini Hmm. soalnya bakal dalam kalau mau ya. Tapi kalau percaya mau nge-hold masih oke. Masih oke, masih. Cuman kan kita bisa cari re-entry lagi dengan area yang lebih baik gitu. Ya. Nah, ketika itu saya melihat buangannya, wih, habis 462 breakdown terus itu udah langsung dibabak sampai ke 428. Bayangin, kalau Hmm. punya modal 426, udah nungguin sekian lama sampai 480 nggak TP balik lagi ke harga kita. Beda satu kira-kira rasanya gimana ya? Gitu. Nah, itu pentingnya kita tuh bisa aware tentang kapan ada buangan, kapan mesti kita Hmm. amankan. Gitu. Apa yang mesti kita lakukan supaya kita nggak balik BEP lagi, apalagi cut loss. Ya kita Ya. nggak mungkin menghindari itu, tapi meminimalisir, I think masih bisa lah ya gitu. Ya. Nah, buat teman-teman yang kemarin waktu ikut di live Desa Secuan, pasti udah tahu saya waktu itu juga cerita, ini area buy-nya di mana nih? Kan pada kayak udah mulai bingung ini panik-panik ada yang ini panik beli bukan panik jual karena udah ada pengamannya yang waktu itu kita udah worry lah mereka udah jualan karena nggak punya barang dan ini masih oke jadi ambil lagi di mana nah itu kita perlu melihat supportnya di mana pakai belajar analisa Hmm. teknikal gitu ya nah ini area belinya nih yang saya kasih lihat nih ya ini yang saya share di teman-teman Satsecuan jadi ini area tunggunya mulai 400 sampai 418 gitu. Under 420 kalau bisa. Jadi 400 ditungguin belum tentu dapat saya ngomong kalau Hmm. misalnya ngelihat pergerakannya ini dari angka 410 kemudian 412 414 418 tuh masih oke sih. Ya. Karena begitu kita melihat penurunan saya melihat penurunan ini terus kemudian support ini harusnya kalau dengan drop down yang kayak gini dengan support yang lumayan kuat ini, saya cukup lumayan yakin kalau itu bisa mantul. Jadi Hmm. barang kalau yang jatuhnya cepat, mantulnya juga cepat harusnya gitu ya. Nah, Hmm. terus saya lihat lagi ternyata setelah closing waktu di hari ini kan masih masih begini kan candlenya masih kayak jelek gini. Nah, waktu itu kan masih kayak gini candlenya, teng gini Dewa. Ini cerita dikit ya tentang Dewa nih. Biar aduh nggak tahu lah ini nggak bisa di replay. Oke jadi ini candlenya begini nih Hmm. jelek jelek nah ini berani nggak ngambil ya menurut saya sih risknya lumayan low ya karena ini udah Hmm. support dan nggak jauh dari support gitu jadi I think secara risk dan rewardnya masuk gitu jadi Ya. begitu nah pertimbangan saya sampaikan kayak gitu nah kalau misalnya di minggu depan harusnya which is itu minggu ini harusnya Dewa ada pantulan lumayan gitu Hmm. jadi pada nangkepin di sini kemarin 4 Ya. 412 414 ada yang average-nya 418 gitu mulai ambil dari itu angka-angka itulah kurang lebih ya kita nggak bisa kayak satu titik pas persis gitu kita kayak Hmm. mau nggak bisa jadi harus punya range pakai money management ya untungnya hari ini beneran mantul dan akhirnya mantulnya gila-gilaan sih dari kemarin 2 hari sih ya Ya. mantul Ya. terus foreign-nya juga saya lihat wah ini masih gila banget sih inflow-nya kemarin jadi waktu itu saya bilang ke grup, "Ini gimana sih jual nggak jual nggak?" Kalau saya mengenai jual beli keputusan masing-masing ya, tapi saya Hmm. akan bedakan ini momentumnya masih oke, inflow-nya kuat, jadi ini besok akan dorong lagi sekali gitu. Jadi mungkin bisa sampai ujian lagi ke level high yang dulu gagal ditembus 488. Nah, karena Hmm. dorongannya kenceng banget, makanya likuiditas hari ini lumayan banyak ya di situ ya. Saya Hmm. lihat ramai banget. Dewa, Bumi, WiFi hari ini gak tahu pada ke situ gitu. Terus Raja juga ada di sesi 2. Nah, itu beberapa saham-saham koin ya, itu yang nyerap likuiditas. Jadi mungkin ya ada shifting ke sana lah untuk hari ini. Jadi Dewa tadi kejadiannya kayak gitu.
foreign flow-nya juga masih oke, upside-nya oke. Jadi untuk yang buy and hold pun masih oke ya kemarin ya. Hmm. Jadi mungkin masih ada upside sedikit, tapi sudah harus hati-hati ya karena ini kan kemarin juga udah lumayan drastis naiknya. Hmm. Jadi teman-teman kalau udah naik drastis tetap harus dijaga menggunakan stop loss. Nah itu gunakan tuh fitur-fitur yang ada di support sekuritas. Itu kan ada tuh area support di mana, ketik aja dewa gimana. Nanti support akan bacain itu. Support punya AI kan? Iya, betul. Namanya Hmm. Spot AI ya, teman-teman ya. Jadi itu ada di aplikasi ya, dan kalian bisa klik aja fiturnya itu ada di Mm-mm. bagian atas di homepage ya. Jadi Mm-mm. kalian istilahnya bisa bertanya-tanya lah, seperti chat GPT gitu ya, teman ya, Nah, untuk menanyakan enak tentang dong. saham-saham fundamental dan juga teknikal ya. Jadi kalau Dan lagi ini galau kan tinggal tanya ya, ini gimana nih gitu kan. Jadi dia akan kasih suggestion, tapi tetap teman-teman harus punya basic knowledge lah ya ya untuk betul, trading. betul. Nggak bisa kayak kita ngandelin 100% pasti mesin itu benar. Ya tetap Ya. kita harus screening juga sendiri. Tapi menurut saya ya, honestly pribadi, itu screening yang ada di aplikasi support itu very good sih. Saya juga Hmm. sering pakai ya. Itu kita bisa lihat inflow lagi di mana hari itu, berapa Ya. kayak sharpen by volume lah. Terus apalah itu kita bisa pilih screenernya. Jadi itu support Hmm. udah bikinin bagus banget. Kalian tinggal ready to use lah ya dan Hmm. user friendly. Kalian coba deh kalau mau yang belum pernah coba ya punya support application, I think it's very good. Jadi bisa kalian coba tuh. Fitur-fitur tuh bisa ngebantu banget kita nge-screening dari sekian ratus. Oh ini nih diklasifikasikan bagus. Nah Hmm. kalian tinggal cari entry-nya pun sudah ada guidance-nya nanti di situ gitu. Enak banget Oke. lah pokoknya. Jadi kalau teman-teman belum punya akun support sekuritas, bisa daftar pakai e-formnya support sekuritas. Kemudian nanti ada kode referralnya, masukin kodenya dan mulai dua ya, mengasal kodenya. Hmm. Nah Ya. itu nanti kalian bisa ikut. Nanti kalau misalnya nih, saya lagi ada trabar di support sekuritas, mana lah cabang mana kalian bisa join kalau yang udah punya akun support sekuritas under saya. Gitu. Iya, jangan lupa ya teman-teman ya, Mm-mm. under Ci Helen, dan juga tadi kita belum sempat bahas ya Ci ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya nih bagaimana join komunitasnya Ci Helen Mhm. begitu kan. Oh Jadi ya. teman-teman bisa follow Instagramnya ya. Kemarin Ci Helen nih baru jalan-jalan ke Malaysia ya, trading di Malaysia loh teman-teman Oh loh. ya, kelas sama Privilege trabar jadi di satset. Malaysia by support sekuritas. Di support sama teman-teman support dari support sekuritas yang luar biasa banget. Kita sampai juga di Malaysia, kita juga ada member dari beberapa dari luar negeri juga lagi online nih yang dari Boston tuh lagi nonton nih, nonton ID Live. Padahal beda Hmm. waktu. Nah, teman-teman dari mancanegara juga ada beberapa yang join. Dari Malaysia juga ada yang join kemarin. Kebetulan beberapa ada yang kerja di sana. Ya, akhirnya Hmm. kita kopdar nih, Ya, disponsori oleh ya. sekuritas. Oke, buat teman-teman yang mau join komunitasnya Satset, bisa follow di IG-nya Satset Cuan. Nanti kalian DM aja di situ ada link tree-nya, nomor video lah. Kalian bisa Hmm. tanya apa aja yang kalian pengen tahu gitu. Hmm. Termasuk kelas. Kan kita juga ada edukasinya ya, ngajarin Ya. gimana sih ngelihat smart money ini. Kita ada kelas baru. Nanti akan mulai di Januari kalau teman-teman mau join belajar ngeliat pergerakan smart money itu di mana, yang bawa harga kayak apa. Nah, itu kalian bisa join mumpung bisa Sian gitu. Oke, thank you ya Ci ya. Jadi teman-teman sekali Thank lagi jangan lupa you. ya buat kalian yang mau join komunitas Ci Helen ya. Hmm, Cuan saat kan tinggal klik aja Instagramnya. Tadi ada yang komen nih di sini ya. Itu kalian bisa klik atau bisa klik di atas pojok kiri ini dan nanti tinggal DM aja ya. Oke, Ci kita mulai ambilin pertanyaan teman-teman ya. sip. Kita masih ada 23 menit lagi nih ya. Kita Oke. coba ambilin. Ini ada yang nanya oh pakai spot dari Cina trading sambil kuliah luar biasa. Wih, Oke, ini ada yang nanya gila nih Ci. sampai dari Cina. Nah, padi Ci, Hmm. Apa? saham padi. Emiten padi. Mm-mm. Kayaknya ada beberapa orang nih nanya padi, terus mau disundul lagi nih padi. Oke, sebentar ya. Saya harus buka browser padi dulu. Mm-mm. Opsi hobi ya, nih udah dipilih ya pertanyaannya sama Pak Muhammad Iman ya, tadi juga nanya padi. Jadi Oh. teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung di type aja di kolomnya, nanti kita coba menjawab pertanyaan kalian semua ya. Biasanya kita sudah dijawab, ntar ada muncul baru datang lagi nih ya, nanya hal yang emiten yang sama. Jadi jangan khawatir, nanti kalian bisa nonton dari awal.
ya Instagram live-nya karena akan direkam dan diupload di Instagram Oh, Sukor mantap. Sekuritas. Oke, nanti BKSL juga next ya. Tadi ada yang nanya Oke, BKSL juga. oke. Saya jawab Padi dulu ya. Padi ini sedang, Padi dulu, Ci. oke, Ya. Padi. Oh my God, Padi. Mina Padi. Hmm, sebentar ya, guys. Sabar, guys. Oke, Padi dulu nih ya. Coba aku sambil liatin ya teman-teman ya, yang paling banyak sahamnya ditanyakan Oh, itu yang kita pilih. ada Pak Happy Hapsoro ya. Oke, bentar. Ada yang nanya, Sukor ada aplikasi desktop? Ada ya teman-teman ya, bisa di-download. Kalian tinggal Google aja ya, Spot Ada, benar. by Sukor Sekuritas untuk desktop ada ya. Oke. Wait ya, Padi. Mm-mm. Padi ini saya nggak bahas story-storynya ya, langsung ke Mm-mm. teknikalnya aja biar cepat teman-teman kan cuma pengen tahu nih Padi mau kemana gitu. Mm-mm. Jadi Kalau Padi, QS Padi ya. saat ini kalau saya lihat ya dari broker summary-nya, dia lagi distribusi, Mm-mm. bentar. Tapi sambil naik ya, bentar. Masa akunnya udah keluar di bawah ya. Dia lagi uji kepentok resist tadi di 154 ya, saya lihat ya. Belum bisa, sorry, 164. Jadi Mm. ini, intinya padi itu saya kasih level ini aja ya, buat jagain ya. 137 jangan ditembus. Jadi itu udah Mm. support last defense-nya padi 137. Saya nggak tahu yang nanya ini udah beli, punya barang dari bawah atau mau masuk ya. Karena kan akan beda-beda gitu. Tapi kalau view saya selama padi itu nggak jebol dari 140 lah ya, 140, Mm. 103. Ya kalau mau exact persis numbernya 139. Kalau Ya. 139 ini padi nggak ditembus, I think padi still oke. Dia kan masih fase Mm. ranging tipis, konsolidasi tipis, Ya. gerak-gerak-gerak, tapi rangingnya antara 139 Mm. sampai 165. Paling gerak di situ dulu. Kalau 165 ditembus ke atas, breakout. Mm. Mungkin dia breakoutnya mungkin bisa tap gitu, tapi harus cepat teman-teman ya. Karena kita juga rawan dengan aksi taking profit. Mm. Kemungkinan kans untuk padi kembali menguji level 186 masih ada ya, Mm. tapi kita harus cek 140 atau 139 tadi gak boleh jebol. Kalau itu Ya. jebol maka itu padi akan mengalami koreksi gitu ya, koreksinya Oke. lumayan nih. Itu karena ada gap-gap juga di bawah ya, 120 ada gap-gapnya lebar-lebar lah. I think Mm. nggak worth it untuk dipertahankan ya kalau misalnya Ya. jebol dari 139 sih teman-teman. Tapi I think sebelum jebol itu masih ada harapan. Kalau dia tembus dari 165, dia akan kejar uji area 185 kira-kira. Nah, Ya. kalau 185 tadi ditembus ke atas, tadi bisa lari itu. Mm. Lari lagi ke level berikutnya. Nah, levelnya sekitar berapa? Saya coba lihat di sini paling sekitar kepala dua. Jadi padi harga sekarang kan 103, sorry ini berapa? 150-an ya, 154 ya hari ini ya. Nah, kalau memang padi breakout dari level 185, padi bisa berpotensi ke 200-an. Ya. Exact number mungkin kurang lebih ya, sekitar 246 atau 250-an lah, 250 lah padi ya Mm. kalau breakout dari 185. Secara teknikal sih gitu ya yang Mm. dibaca ya. Tapi kalau ada aksi pergerakan dari market mover atau pengendali lah atau big money di dalam, ya Mm. itu akan beda cerita. Jadi kalau misalnya tembus ke bawah, beda cerita ya, bukan ke Ya. 200 tapi ke bawah gitu. Oke. Ya, jadi tadi salah satunya yang paling penting Ci Helen mention adalah menjaga garis 137 ya Ci ya. Kalau di Mm-mm. bawah itu Jangan tembus udah dah itu. Iya. ya jangan tembus 137 ya. Oke, itu buat teman-teman yang nanya padi ya. Mm-mm. Kita coba lagi lanjut. Ini ada pertanyaan dari backpacker trader nih. Wah, ini suka Wis, backpacking sama trading ya. keren. Nah, ini pas sama topik kita ya, bahas tentang Apa? banking. Sekalian BBKP dong, Kak. Wah, nih Ci Helen dipanggil Oh, Kak nih.
Gila yang nanyain BPKP sejuta umat dari kapan hari Udah tanya mulai BPKP profit terus. tuh katanya. Oke, bentar ya BPKP. Saya buka dulu. Oke, sambil jalan buka teman-teman, di sini aku mau informasikan sekali lagi ya, Instagram Live ini direkam, jadi nanti kalian bisa nonton dari awal ya. Di awal tadi Ci Helen ada menjelaskan bagaimana Ci Helen melihat pergerakan market hari ini dan juga proyeksi secara teknikal ya. Tadi dilihat Wah, bagaimana pergerakan ISG mantap. sampai Hmm, akhir tahun ini ya teman-teman ya. Dan ya. tadi juga ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya dijawab sama Ci Helen di awal ya. Nanti kalian bisa nonton aja ya rekamannya. Oke. BBKP, oke, saya jawab ya BBKP. Ya. Kalau secara Broxam sih bagus ya kemarin ya Hmm. Broxam hari ini ya ada Big Akum dari AK MGCP dengan average sekitar 76 75 lah di harga-harga itu. Big buyer-nya AK ya untuk hari ini ya 3,9 bio, kemudian yang nomor 2 MG, yang nomor 3 ada CP 1,3 bio. Hmm. Dengan average 76 75, harga PPKP sekarang 77, dan kalau besok PPKP tembus ke atas 78, most likely besok ke 78 tuh kena sih Hmm. harusnya ya, sentuh lah, sentuh 78. Kalau sampai ini masih didorong ke atas, maka BPKP akan ke level 82, itu resistennya. Kalau misalnya mau taking profit jangka pendek, Hmm. itu ada tembok lah 82. Nah, lah kalau 82-nya berhasil tetap ditembus sama mereka, dijebolin lagi, dorong lagi ke atas, maka BPKP masih bisa ke, sebentar ya, dorong lagi itu berarti ke level 85, and then ke 85 sampai 87 lah kira-kira ya. 8587 ya Ci ya. Oke, Moga-moga ya. sekarang. Ya, itu Hmm. dulu. Tapi kalau sampai dorongan kuat belum keluar merekanya dan bertahan ya di atas 82, harusnya BPKP bisa achieve lebih tinggi lagi sih. Bisa Hmm. naik ke area kepala 9 ya, 94 95 gitu ya. Mungkin kira-kira Hmm. kalau, tapi itu udah kayak rawan banget. Area 90 ke atas itu udah rawan banget pakai si taking profit lah. Kalaupun sampai ke sana ya gitu. Ya, Hmm. ya. Oke, backpacker trader udah dijawab ya mengenai BBKP. Kita coba Mm-mm. pilih lagi pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Real Fix 8. BRMS gimana ya Ci? Saham Mas lain udah naik, saham Bakri lain udah naik, tinggal BRMS yang ketinggalan nih. Gimana Oke, Ci? BRMS ya, perhatikan level support 925 ya, itu eh, kan BRMS itu sebenarnya harusnya ya, kalau tadi itu nggak jebol dari 965 ya, think still good, tapi kan tadi dijebol, Hmm. maka kita expect tunggu BRMS turun ke 920 dulu. Kalau Hmm. sampai situ ya kemungkinan penurunannya masih ada kemungkinan ke situ ya gitu. Kalau dari Hmm. segi teknikal sih masih agak kurang bagus ya untuk BRMS view-nya saat ini gitu. Jadi masih rawan koreksi lah gitu. Area 920-an itu harusnya Hmm. 915, 920 itu support Ya. sih. Itu. Nah, kalau itu sampai jebol lagi, maka BRMS turun lagi ke 840. Itu udah Hmm. last defense 840 dalam kalau turun lagi gitu. Tapi saya rasa ya ditahan sih ya, mungkin di Hmm. sekitar area itu sih gitu. Oke, siap. Yang BRMS sudah dijawab ya. Kita lanjut lagi. Ada dari pertanyaan dari Agung Ribowo. Hmm. BKSLC katanya. Ini ada beberapa sih yang nanya tadi nih. Jadi Oke, kita pilih BKSL ya. BKSL. BKSL. BKSL ini lagi lemah sih. Kemarin juga Hmm. nanya udah kayak gila-gilaan gitu. BKSL ya, bentar. Tapi kita lihat dulu nih, di dalam udah pada keluar belum. BKSL, wish, distribusi, jualan 175 ya. Besok area 170 sampai area yang mungkin bisa dipantau 160 ya, 160-an, Hmm. 162 sama 170. Dua area itu harusnya BKSL ada pantulan lah deket-deket situ. Worst come to worst, kalau sampai itu terus diterabas, berarti BKSL paling area koreksi sampai 150-an lah. Gitu baru Hmm. mantul gitu. Jadi masih overall ya BKSL buangan ada, tapi
belum dikatakan masif sih ya. Saya lihat Hmm. di sini masih ada yang cover hari ini, ada IF beli 9,2 bio, yang nomor 2 LG, average mereka Hmm. 179-an dan 176 kalau dari yang hari ini ya saya lihat. Memang ada taking profit sih selama 3 hari berturut-turut ya. Nanti kalian bisa perhatikan aja, mungkin nggak akan turun-turun terlalu jauh juga sih kalau BKSL ya harusnya ya. Itu Ya. perhatikan area yang tadi saya ngomong aja. Oke, siap. Thank you banget Helen ya untuk BKSL-nya udah dijawab ya Agung dan juga teman-teman lain tadi yang Mhm. nanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Nimrod Box ya. Hmm. Ines gimana Ci katanya besok di unsuspend. Inet ya. Mm-mm. Baru kebaiknya hari ini mana lagi tutupnya pas persis di resist ya. Kalau besok koreksi ya wajar ya turun ya. Iya, Besok iya, iya. kayaknya merah dulu mungkin ya Inet ya. Hmm. Merah dulu. Inet gini deh. Inet itu kalau di 30 menit ya time frame 30 menit kalian batasi stop loss di 760 760-an. Mhm. Kalau 760 itu breakdown, maka Inet akan koreksi lebih lanjut lagi turun ke area sekitar 730-an lah paling ke situ Hmm. ya di situlah 730 720 itu kemungkinan ada pantulan juga ya buat Inet bisa Hmm. diperhatikan area dekat-dekat 700 lah itu ada support ada penahan di situ. Jadi kalau mau trading Inet lihat aja dulu besok ya kalau dia dikasih koreksi dulu ya wajar lah namanya juga baru buka suspend. Tapi overall masih oke nggak? Harusnya masih ya masih Ya, tapi ya. dia akan harus pullback dulu gitu. Oke. Thank you, Helen. Udah dijawab Mm-mm, ya buat sama-sama. kalian yang bertanya mengenai Inet. Nah, ini ada pertanyaan dari Kurt Cruz. Yes. 69, Jar Helen katanya. Waduh, Salam Isan ya, Haji Haji Isan nih. Lagi koreksi buangan gitu. Kalau kan gini ya, ini kan dari 2 hari kemarin, ini salah satu di live trade-nya Salsa Cuan juga, itu ada Hmm. kita kasih eh, stock pick, ya grupnya Haji sama ada TB, Fast, Jar gitu kan. Ya. Saya lihat volume kemarin kayaknya bisa dorong arah. Jadi bukan Hmm. volume yang model hari ini jarum. Saya tapi ngasih warning sampai kalau kalian mau ngehold dan besok pagi itu besok pagi aksi taking profit itu udah di warning Hmm. di grup. Jadi dikasih tahu pagi-pagi jangan lupa jangan meleng, jangan jangan berharap lagi nih arah gitu ya. Hmm. Saya rasa hari ini mungkin ada buangan gitu. Jadi memang ternyata closingnya merah ya, ada Hmm. buangan-buangan taking profit ya wajar. Jadi kalau memang mau entry ceritanya tunggu aja dulu karena selama ini kan nangkep pisau jatuh soalnya ya gitu. Ya. Jadi I think masih ada saham-saham lain yang lebih oke dan menarik sih daripada ini gitu. Hmm. Boleh aja kalau mau dicari area supportnya bisa. Area support ada di mana? Area support di 3.260-an kira-kira tuh ada support kalau nggak salah coba saya cek ya. 3.360 ada support itu. Ya. Dan agak bawah lagi di sekitar 3.000-an, 3.060 ada. Nah, itu Hmm. range-nya agak lebar dari sekarang. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau nggak terbiasa, mending avoid yang kalian nggak bisa handle gitu. Betul, betul. Setuju ya sama statement Helen ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini Jar udah dijawab. Mm-mm. Padi udah tadi ya teman-teman ya, Padi. Mm-mm. Jadi nanti kalian bisa nonton rekamannya ya. Padi Mm-mm. sudah dibahas. Nah, thank you ya Lemin ya udah dibantu. Oke, ini ada pertanyaan beberapa aku lihat BBCA ya. Nah, ini pas Oh, banget sama topik kita padahal mau aku juga. bahas ini BBCA pas BBCA Ci, banget. gimana nih Ci? Pas banget, BBCA. pasti pada Ada yang galau. bilang please lah gitu, Waduh, please. waduh, waduh. Ya, Oke, yang oke. minta-minta tolong ini yang Siap, siap, siap. sopan-sopan dipilih nih ya. Oke, oke. Tahan Please dulu gambar catat itu pertanyaannya apa? ya. BPCA ya. Ya. Saya harap ini bukan yang nyangkut ya, tapi mau nangkep pisau jatuh. BPCA itu kalau menurut saya pribadi analisa saya, kalau mau tanya best by BCA, kalau ini ceritanya mau entry ya, I think under Hmm. 8.000. Kalau Hmm. untuk saham banking, saya itu nggak tiap kali beli saham banking, ini cerita pribadi ya. Saya Hmm. nggak beli saham banking, saya tuh bukan anti saham banking, tidak. Tapi momentum beli saham banking, saya itu cuma certain momentum aja, tidak di Hmm. setiap kali dan tidak sering. Dan ketika saya ngambil, saya make sure benar-benar Big Bang-nya lagi di titik yang lumayan terdiskon gitu ya. Hmm. Supaya apa? Nggak galau gitu. Ya. Karena kalau kita ngambilnya di tengah,
8.000 ke atas pasti ketemu momen-momen kayak hari ini, BPCA gimana? Please Hmm. gitu. Ya, Hmm. itu pasti ketemu gitu. Jadi my best advice kalau misalnya memang concern soal BCA, saya selalu ngambilnya ketika koreksi lumayan ya. Nah, ini adalah level-level BCA yang mungkin teman-teman bisa lihat nih analisa saya kayak gini. Ini ya, jadi ini di grup live trade yang dulu, ini saya advice untuk BPCA ambilnya di berapa Ci? Itu ketika pada market pada nggak mau, orang juga pada nggak mau lihat, ini level belinya kalian bisa lihat. Ini nggak dirubah, udah dari lama saya bikin, levelnya 7275. Dan ini level-level Hmm. yang saya tunggu untuk BPCA. Mau nggak ke sini pun juga ya udah nggak apa-apa. Tapi yang ini udah kena nih, level beli ini Hmm. udah kena kemarin. Ketika udah nggak pada orang nggak lihat, semua pada sibuk sama saham yang lain, saya kasih tahu BBCA menarik loh, 7250, 7275. Ya 73 pun juga masih oke lah, masih ada potensi untuk Hmm. rebound ke 8.000 lagi at least gitu loh. Jadi momentum beli, kalau memang ini ceritanya yang nanya mau entry, I think under 8.000 boleh dilirik. Nah, sekarang Hmm. pertanyaannya kan momen itu yang kemarin. Nah, sekarang tuh gimana? Kan gitu. Nah, saya selalu ngomong kemarin waktu BBCA naik sampai ke level 86 kan lumayan tinggi tuh. Nah, Hmm. teman-teman jangan termakan sama euforia market ya, harus tetap aware dan alert Hmm. pada saatnya akan ada koreksi. Oke, aksi taking profit. Ini saya matiin biar nggak ganggu deh. Nih, dah. Nah, di sini ini ada gap. Saya ingetin, ini gap ya. Ini 86. Jangan jangan bilang nggak mungkin ketutup loh 7975. Jangan mentang-mentang 86, oh bullish nggak mungkin turun, nggak ada cerita. Jadi ketika kita ngelihat di sini kemarin koreksi tajam sampai ke 8100 mantul lagi. Udah Hmm. berusaha dua kali nih. Cetar, pukul lagi ke bawah, cetar, pukul lagi ke bawah. Nah, sekarang balik lagi ke area support yang dulu di Hmm. 8100. Ini sebenarnya udah area support teman-teman, tapi Hmm. nggak enaknya adalah di sini tuh ada lubang gap harga. Jadi teman-teman better tunggulah, nggak usah buru-buru terlalu harus dapat paling murah, nggak perlu ya teman-teman, nggak usah maksain Hmm. nangkep pisau jatuh. Kalau misalnya pun mau nunggu, tunggu aja. Kalaupun kena nanti mantul, kalian baru entry untuk nunggu konfirmasinya. Jadi kayak ini tuh kan level 7975, kalian bisa perhatikan di situ ada area support gap di situ. Nah, ini bisa diperhatikan. Bisa jadi kalau sampai sini mantul bisa. Nah, kalau lanjut turun gimana sih? Bisa-bisa aja gitu. Nah, kalau turun kemana lagi ke 7475 ini ada gap lagi di sini nih. Jadi sekitar area itu, sorry, ini agak bawah sedikit gapnya sampai sini nih. Jadi area deket-deket sini lah ini. Hmm. Jadi perhatikan area 75 sama 8 ribuan gitu loh gampangnya buat diingat ya. Ini kan angkanya Hmm. ganjil, mungkin nggak enak buat diingat ya. Beda satu tik 8.000 gitulah, 8.000 sama 7.500. Jadi kalau mau entry di Big Bang, nggak bisa satu titik ya teman-teman. Teman-teman harus punya money management. Jadi katakanlah spare untuk beberapa kali beli kalau memang tujuannya mau swing panjang ya atau Ya. investing atau apa. Jadi nggak bisa tembak satu titik teman-teman. Kalau mau tembak satu titik, tunggu konfirmasi aja. Mending mahal dikit tapi lebih pasti daripada ambil resiko. Jadi Betul. I think best buy untuk BPCA sih still under 8.000. Tapi kalau memang teman-teman udah punya barang ya mau average down ya itu harus pakai money management ya, harus Hmm. ada plan yang ketat. Nah ini ya menurut saya sih worst come to worst sampai area sini tuh paling jelek udah harus mentul sih BPCA. Nggak mungkin yang, bukan nggak mungkin, tapi kemungkinan kecil kalau dia langsung turun nggak ada rem sampai ke 75 tuh kecil kemungkinan. Biasanya ke sampai Hmm. sini mantul dulu, turun lagi, mantul dulu, turun lagi sampai ke sini. Kalau ini sampai sini ya benar-benar lagi jelek aja, lagi banyak taking profit. Tapi I think so far tahan di 8.000 dulu lah. Mungkin 7975 8.000 nih kita bisa jadikan acuan support deket-deket situ lah ya. Jadi nggak usah terlalu worry teman-teman. Itu untuk area buy BCA sih di situ. Oke, siap. Thank you banget sih ya untuk Oh, penjelasan siap, BBCA-nya. Nah, ini kita tinggal 3 menit lagi ya teman-teman ya. Mungkin aku mau coba ambil satu pertanyaan lagi. Habis itu Yes. kira-kira ada siapa tahu ada saham rekomendasi yang bisa diperhatikan Aduh. teman-teman ADCA. Oke, satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Kita ambil ini aja nih. Dari Gisela Ella nih, gimana Ci menurut Cici tentang koin? Nah, gimana nih Ci? Oke, koin hari ini tadi udah kita lihat ya koin dulu ya. Saya buka closing koin hari ini.
koin hari ini strong volume, oke. Ya, dari kemarin waktu breakout dari level 3850 udah sampai ke level tadi 4650 udah capai. Koin so far ya, in my view sih masih akan bikin new ATH sih. Cuman Hmm. memang yang nggak tiap hari hijau. Kalau ditanya apakah koin masih punya upside? Masih. Kalau dari segi teknikal sih upside-nya ya 5.000 kepala 5.000 something gitu. 5.000 sampai 5.800-an ya. Tapi itu kan yang saya pakai bukan time frame Desember. Sudah itu time frame-nya butuh waktu lah ya. Ya. Jadi expect-nya ya mungkin bisa agak dilebarkan panjang gitu. Jadi kalau untuk yang mode swing ya so far selama dia bertahan aja di atas 3.800, I think koin masih punya peluang ya untuk menguji level kepala 5 gitu. Oke, thank you Ci untuk jawabannya dan Gisela juga ya yang sudah interaktif nih bertanya-tanya dengan narasumber kita Ci Helen malam hari ini. Oke Ya, Ci, kira-kira tapi ada nggak bukan nih? berarti besok pasti hijau ya. Oh iya, tetap Dior Sekali juga ya lagi tetap teman-teman ya. perhatikan area supportnya di Ya. mana. Kalau support kuat di 39-an lah, itu Hmm. kan kemarin breakoutnya di situ. Tapi kalau dari level sekarang memang lebih jauh ya. Jadi teman-teman kalau misal mau trading cepat harus lihat momentum besok sih, Hmm. duitnya kayak apa. Nah, cari entry-entry yang mungkin kalau dibilang scalping kan harus entry agresif ya mungkin ya. Nah, itu lihat pergerakan besok aja. Kalau misalnya mau satset ya Ya. harus lihat besok. Tapi kalau misalnya mau swing ya kalian antri di level-level yang support tadi yang saya ngomong Hmm. aja gitu. Oke, sip, thank you Ci. Yuk, Nah, kita langsung masuk nih ke sesi. Ada nggak kira-kira saham yang bisa dipantau nih sama teman-teman yang nonton malam hari ini buat besok? Sebagai oke. penutupan IG Live kita malam hari ini nih ya teman-teman. Tapi tetap ya disclaimer on teman-teman. Do your research juga. Dan buat kalian tadi yang mau join komunitasnya Ci Helen, jangan lupa untuk follow Instagramnya ya. Dan DM ya, tanya-tanya. Dan juga yang mau pembukaan akun di Sukor, jangan lupa referralnya ya. Mantap, Dan W2 ya, nanti dibantu. mantap, mantap, mantap. Oke. Oke. Apa nih Ci? Mantap. Sekarang saya mau ngintip dulu. Oh ya, kalau ini kan ceritanya satset nih. Kalau kita ngelihat ya hari ini kita lihat top foreign buy deh. Top foreign buy hari ini ada Dewa, WiFi, Bumi, BMRI, Telkom, UNTR, BRPT, Ya. ASI, IMPC, BBNI, CBDK, dan lain-lain. Ya, kan banyak ya. Intinya kita ambil beberapa yang teratas saja biar Ya. nggak Ya. kebanyakan. So, Ya, I think betul. Dewa ya. Dewa itu tadi breakout dengan strong volume, very good volume. Jadi, I think kalau cuman buat satset tadi sebenarnya masih bisa. Hmm. eh Masih ada upside nggak Dewa? Ya masih, tapi ini udah lumayan cukup harus diwaspadai ya dan harus punya disiplin yang ketat. Jadi kalau yang tadi baru masuk di closing, katakanlah di 505, besok masih mungkin ada upside ke sebentar saya lihat dulu. Upside pendek ya kalau cuma buat tektok Hmm. sekitar sebentar. Dewa, dewa, dewa. Dewa ke 515 sampai 530 sih, I think masih bisa lah Hmm. ya besok ya. Range itu kalau cuma mau fast trade. Stop loss batasin sendiri ya teman-teman. 2% atau berapa kalau kalian scalping atau pakai technical. Yang masih bingung bisa join ke grup saya nanti di Hmm. Secuan nanti kita akan guide juga. Untuk yang nanya-nanya tadi padi I think besok masih menarik ya. Hmm. Padi bisa coba besok lihat area kalau dia ada kemungkinan naik paling ke 157 sampai 160 ya untuk range pendeknya. Untuk level harga sekarang kan 154 buat yang langsung Ya. masuk 154. Batasi stop loss-nya di 146. Hitung dulu Hmm. risikonya baru upside-nya. Kalau risikonya buat kalian itu aduh nggak mungkin deh ini kedalaman don't buy ya. Jadi Hmm. nggak usah beli. Kalau memang resikonya menurut kalian, oh risk levelnya oke, beli nggak apa-apa. Tapi ya udah tahu kalau loss bakal segitu loh, jadi nggak sakit hati gitu loh. Ya, jadi itu menurut saya masih oke. Dewa masih ada upside. Kemudian Bumi juga, I think kalau Bumi memang hari ini cukup oke.
oke. Secara midterm view, Bumi harusnya masih berpeluang ke 280 ya. Ini kan 272 ya. Paling ya upside ke 280 juga masih ada sih, masih terbuka gitu. Ini kita cari-cari yang pendek-pendek aja kan. Nah, Ya. untuk support levelnya Bumi di 260-an lah ya, 260 sama 254 itu adalah support area dari Bumi gitu. Jadi Bumi masih ada upside harusnya, kemudian koin juga masih ada upside tomorrow. Kalau koin, saya bacakan next resistance untuk koin ya. Hmm. Koin itu karena cukup oke juga hari ini, jadi bisa perhatikan area resisten berikutnya. Koin ini kan masalahnya bikin ATH baru nih. Nah, Ya. nyari resisten untuk ATH baru kan harus diperhatikan. Oke, jadi kalau koin saya resisten berikutnya kalian bisa perhatikan kalau didorong terus ke 5.000 tuh masih bisa ya 5.000 tadi. Tapi kan itu butuh dorongan yang kuat. Tapi kalau jangka pendek koin resist dekatnya ada di sini. Sebentar. Kita gambarkan teman-teman ya. Kita garisnya. Hmm, 4870 ya teman-teman. Kalau besok koin berhasil tembus 4720, dia akan ke 4870 lah, kurang lebih segitulah, menguji ke sana gitu Oke. ya. Itu resisten berikutnya Ya. gitu maksudnya. Itu Oke. beberapa upside yang Ya. cukup oke ya dari segi. Oh ya, terus kalau wifi tadi itu kan berhenti pas. Halo. Halo, Ci. All good, Oke. Ya. all good, ya. Ya. Oke, jadi kalau WiFi tembus 42, maka dia akan ke 4260 and then 44 lah kira-kira. Hmm. Ya, itu Oke. untuk area WiFi, kalaupun bisa tembus ya. Tapi kalau pullback dulu, I think masih oke juga gitu. Lihat-lihat pullbacknya ke berapa. Kalau nggak kedalaman masih oke ya. Itu Oke. beberapa saham yang I Sip. think masih oke gitu. Ini udah banyak nih ya yang dikasih sama Ci Helen nih ya teman-teman. Jadi Hmm. mungkin kita say thank you dulu ya sama Ci Oh, Helen nih ya di apa jangan nih? lupa Oh, ada IPO Supa kan penawaran umum oh mulai iya ya. besok. Besok besok ya. Nah, teman-teman nih punya kesempatan. Kalau buat yang pengen ngerasain beli IPO Supa nih, underwriter-nya kebetulan juga support sekuritas nih ya. Jadi, teman-teman jangan lupa besok jangan telat taruh dana di RDN. Mau beli berapa, tinggal beli ya. Nanti kalau ada kesulitan tinggal hubungi ke CS yang support biar dibantu. Jangan belinya last minute ya. Nah, ini udah oversubscribe. Nanti nggak dapet atau Hmm, gimana kan repot nanti betul kalau ada betul. drama di last minute. Jadi better earlier the better lah. Kalau kalian memang Hmm. berminat coba ya gitu. Itu sih good Dan luck ya buat ada kalian. promo menarik juga ya teman-teman ya, reksadana 250.000 ya kan bisa lihat Wih, di postingannya Sukor ya buat yang baru buka akun dan order hmm, Supa ya teman-teman mm-mm, ya. Jadi mm-mm, jangan ketinggalan ya. mm-mm. Oke, siap. Jadi teman-teman itu ya untuk diskusi kita malam hari ini. Kalau ngobrol sama Cihan benar waktu nggak kerasa ya dan selalu rame ya. Kita sangat bersyukur ya bisa ngobrol sama Ci Helen. Ada sosok Ci Helen juga nih yang bantu mengedukasi kita semua malam hari ini. Dan buat kalian yang mungkin pengen lebih kenal lagi sama Ci Helen yang ingin join komunitasnya, langsung aja follow Instagramnya ya Ci Helen, atau tadi ada Satset Cuan ya Mm-mm. Instagramnya buat kalian bertanya-tanya cara join komunitasnya. Oke Ci, mungkin itu aja dari aku. Thank you Jo, Terima thank you kasih so much ya banyak Ci teman-teman Helen buat ya. waktunya. Oke, Rekamannya bisa ditonton ya guys, buat yang ya. ketinggalan masuk tadi, buat yang masih penasaran mau nanya DM aja ke IG, nanti dijawab ya. Oke, siap. Oke, thank Thank you you so banget Ci. much. Selamat Bye. malam semuanya. Selamat Bye. See you next malam. time.